Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya? Sehat? Sehat. Sudah pada sarapan? Sudah. Tugas-tugasnya, pelajaran-pelajarannya sudah diselesaikan? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran pendidikan Pancasila dengan siapa? Pak Manta akan kita mulai. Kita berdoa dulu, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dalam perjalanannya kita pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran. Amin ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, kelas 10 MP. Bapak akan mengabsen kehadiran para siswanya semuanya. Ini siswanya lengkap semua ya. Coba Bapak ingin mendengar suaranya, ya. Apabila hadir, tolong mengatakan hadir Pak, gitu ya. Jadi biar semangat ya. Yang pertama, Adib. Hadir Pak. Oke, baik, makasih Adib. Akmaluna Lainalahan. Alhamdulillah. Alia Nur Adestia. Alhamdulillah. Kemudian Zahara Rahmayanti. Ya. Kemudian Zahwa Ayuwarda. Kemudian Zalfa Apriliat ya. Oke, berarti alhamdulillah semuanya karena siapa namanya? Oh iya, Kirana, mohon maaf ya Kirana Alifah. Hadir ya? Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya bisa hadir ke sekolah ya. Kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Bagaimana orang tua kalian juga sehat kan? Alhamdulillah. Rezekinya lancar? Sebentar lagi tanggal muda ya. Tanggal gajian, tambah semangat ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Silakan siapa yang akan memimpin di depan? Ya silakan Pratista. Ya, kita menyanyikan dulu, ini sesuai dengan tema pembelajaran kita yang akan kita bahas hari ini. Silakan Pratista. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, terlebih dahulu Pak Jumanta ingin menyampaikan skenario pembelajaran ya, biar kalian memahami nanti pembelajaran kita itu nanti seperti apa. Nah skenarionya adalah tadi seperti tadi Bapak sudah melakukan pembukaan ya, sudah melakukan pembukaan. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan penyampaian materi ya. Setelah penyampaian materi nanti kita juga akan melihat video yang di depan terlebih dahulu ya, melihat video yang di depan yang Bapak sudah persiapkan. Kemudian Bapak juga sudah memberikan ke grup kelas tentang materi-materi yang akan disampaikan atau dibahas pada pagi hari ini. Sudah diterima kan? Yang berbentuk PDF sudah diterima kan? Tentang artikel-artikel tentang proses perumusan Pancasila. Itu sudah disampaikan melalui penanggung jawab kelasnya. Nah nanti setelah itu kita mendengar dan melihat videonya, karena ini tergantung dari berbagai macam anak-anak yang berbeda-beda ya.
Karena ada yang suka video, ada yang suka tulisan, ya kan, ada yang suka mendengarkan penjelasan dari Bapak. Karena berbeda-beda tersebut, maka Bapak memberikan pelayanan kepada Anda semuanya secara keseluruhan. Jadi nanti kita akan melihat video. Setelah melihat video, nanti Bapak akan mengulas sedikit, ya kan, tentang materinya. Nah, setelah itu Bapak minta kalian untuk berkelompok. Untuk berkelompoknya sebanyak 3 kelompok utama. Nah, 3 kelompok ini sudah Bapak kelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan yang sudah kita lakukan penilaian sebelumnya. Jadi berdasarkan kemampuan itulah Bapak kemudian mengelompokkan ke dalam 3 kelompok utama. Ya, ada yang berkategorinya tinggi, ada yang berkategorinya sedang, dan ada berkategorinya masih harus melakukan pembinaan oleh Bapak. Jelas ya? Nah, setelah kalian nanti berkelompok, kalian akan mengerjakan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti sudah Bapak siapkan, ya, sudah Bapak siapkan. Nah, setelah itu kalian nanti presentasi, ya kan, per kelompoknya maju ke depan. Setelah presentasi nanti berikutnya adalah kita akan melakukan evaluasi. Nah, setelah melakukan evaluasi, baru kita akan mengadakan yang namanya kegiatan akhir pembelajaran. Jelas semuanya? Jelas. Coba, ada yang bisa menjelaskan? Raisa, apa yang tadi Bapak sampaikan tentang skenario pembelajaran Bapak? Silakan. Ya. LKPD. Tepuk tangan buat Raisa dong. Raisa menyimak dengan baik. Yang lain paham juga kan? Baik, kita akan langsung menuju ke pembelajaran berikutnya. Kita ke tujuannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran ini menjadi pedoman kita, menjadi arah. Sama seperti Pancasila. Pancasila menjadi arah, menjadi pedoman dalam kehidupan kita bernegara. Begitupun sama, tujuan pembelajaran juga menjadi arah dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Coba dibaca. Tujuan yang pertama apa? Oke. Tadi sudah ditayangkan kan videonya kan? Jadi kalian nanti akan diharapkan kalian memiliki cara pandang tentang para pendiri bangsa kita, tentang Pancasila. Kita tahu bahwa ternyata dinamika yang terjadi pada saat sidang BPUPKI itu sangat luar biasa. Ya, nanti dalam perkembangan kita akan bahas. Berikutnya, tujuan berikutnya silahkan dibaca. Oke, berarti nanti Pak Jumanta akan mengadakan apa? Mengadakan diskusi kelompok seperti tadi skenario pembelajaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, jadi nanti akan ada diskusi kelompok. Berikutnya yang ketiga, melalui penugasan peserta didik dalam membuat persamaan dan perbedaan pemikiran para tokoh bangsa mengenai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Baik, melalui nanti penugasan. Jadi nanti Bapak minta kalian untuk berdiskusi, ya kan, di antara teman-temannya untuk kira-kira apa persamaan-persamaannya, apa perbedaan-perbedaannya di antara tokoh-tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara pada saat sidang BPUPKI. Inilah tujuan pembelajaran kita. Jelas ya? Baik. Sekarang kita bisa melihat Bapak sedang menyiapkan video ini untuk materi pada pagi hari ini. Silakan anak-anak sekalian, hebat, silakan untuk menyimaknya ya. Silakan. Suaranya.
Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar, filsafat, dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu, ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Tingkat nasionalisme atau pre-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya menamakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Rumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Sudarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Amikus Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Ammar Rais. Pada 22 Juni 1945, panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasan, Mr. Kasman Simon Bejo, dan Tengku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Oke, tepuk tangan. Nanti sebentar lagi Bapak akan menyampaikan melalui PowerPoint-nya. Ini barusan kita melihat tentang video apa isinya? Proses perumusan. Oke, bagus. Kira-kira ada materi apa saja? Ada hal-hal apa saja yang ingin disampaikan dalam video tersebut, coba? Oh, bagus. Tokoh-tokoh yang merumuskan tentang Pancasila. Siapa? Angkat tangan. Iya. Hari lahirnya Pancasila. Berikutnya apa yang bisa Anda dapatkan dari video tersebut? Tokoh-tokoh yang ada di dalam BPUPKI. Sidang BPUPKI. Ada nggak pembacaan proklamasi? Perubahan sila pertama. Ya, ada apa? Perubahan sila pertama. Perubahan Sila pertama. sila pertama yang ada di dalam Piagam Jakarta, ya. Penyampaian dasar negara. Penyampaian dasar negara. Apalagi? Banyak ternyata kan? Di dalam video tersebut itu sangat padat akan materi, sangat padat akan pesan yang ingin disampaikan, terutama pesan kebatinan yang terjadi pada saat sidang BPUPKI, ya. Nah sekarang Pak Jumanta akan menampilkan PowerPoint-nya. Silakan minta tolong Michael. Ya. Ini adalah materi kita yang memang akan kita bahas pada hari ini, berkaitan dengan Pancasila dalam kehidupan negara, ya. Berikutnya minta tolong Michael. Nah, ini
Sebelum ke materi, Pak Jumanta akan memberikan pertanyaan pemantik. Apa pertanyaan pemantik? Pertanyaan supaya kalian bisa menggali materi bisa lebih dalam lagi. Pertama adalah, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Angkat tangan. Kalian tahu kan Pancasila kan? Oke, ini kan pertemuan yang kedua, ya kan? Silahkan, di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan. Ada yang tahu tentang Pancasila? Ya, Pratista. Rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan buat Pratista. Ada yang lain yang memiliki pemikiran dan jawaban yang lain? Silakan. Viola? Amel? Ya, silakan. Sebagai pedoman hidup berbangsa. Sebagai pedoman hidup berbangsa. Ya, tepuk tangan. Oke, barisan ini? Barisan ini belum? Ya, silakan, Raisa. Pancasila adalah 5 dasar. Nah, 5 dasar. Itu yang mendirikan negara bangsa Indonesia. Ya, tepuk tangan. Lima dasar ya. Berikutnya coba nanti jawaban-jawabannya akan Bapak sampaikan pada saat nanti pembahasannya. Berikutnya coba, siapa saja tokoh yang terlibat dalam proses perumusan tersebut dalam sidang BPUPKI? Ada yang tahu siapa aja? Ya, silakan Mel. Tokoh itu ada Muhammad Yamin, Muhammad Yamin, Suepomo, ada Supomo, dan Surya ada Soekarno. Tepuk tangan. Ada yang tahu yang lain? Tokoh-tokoh yang lain selain tadi Yamin, Soekarno, Supomo? Yang tanggal 30, Bapak kan sudah menyampaikan, yang tanggal 30 Mei yang hilang dalam sejarah. Ya, silakan. Bagus Haji Kusumo, Abdul Kafir Mudakir, dan Wabu Dasim. Ya, tokoh-tokoh Islam yang menyampaikan tentang gagasan-gagasan Ki Bagus Hadikusumo representasi dari Muhammadiyah, Wahid Hashim representasi dari Nahdlatul Ulama, kemudian Abdul Kahar Muzakir representasi dari Persatuan Islam atau Persis. Itulah tokoh-tokoh Islam yang menyampaikan pada tanggal 30 Mei. Oke, berikutnya pemikiran apa saja yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional tersebut? Angkat tangan. Pemikiran apa saja? Ayo, pemikiran apa saja yang muncul? Tadi tentang dasar negara. Tentang apa lagi? Tentang dasar negara. Tentang apa lagi? Rancangan undang-undang dasar. Apa lagi? 5 prinsip. Apa lagi? Ya, oke, nanti ya. Berikutnya, ada nggak persamaan dan perbedaannya? Ada kan? Persamaannya sebenarnya sama-sama ingin membentuk negara Indonesia kan? Itu persamaannya. Kemudian perbedaannya jelas banyak sekali, nanti kita akan tampilkan. Ya, silakan Michael berikutnya. Nah, ini kita ke materi utama pada hari ini tentang rumusan Pancasila dari tokoh-tokoh nasional kita, kemudian fungsi dan kedudukan Pancasila, kemudian pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut Michael. Nah, ini rumusan Pancasila. Tadi alhamdulillah anak sekalian yang pinter-pinter, pinter kan? Berarti kalian bisa jawab, berarti pinter. Alhamdulillah ya. Kalian ternyata sudah bisa menyampaikan siapa saja yang berperan dalam proses perumusan Pancasila atau dasar negara. Nah, ini kalian bisa lihat ya bahwa para pendiri bangsa atau namanya adalah founding fathers itu sudah menyusun sedemikian rupa agar negara ini bisa terbentuk dan bisa kokoh sampai dengan sekarang. Pertanyaan Pak Jumanta, kita merdeka tahun berapa? Tanggal 17 Agustus tahun 45. Sekarang tahun berapa? 2023.
tahun. Kalau untuk usia manusia kira-kira itu sudah muda apa sudah tua? Sudah tua, ya kan? Kalau untuk usia manusia. Tetapi kalau untuk usia negara relatif masih muda lah. Ya. Kita sudah 78 tahun. Harusnya kita itu lebih maju dari negara-negara di sekitar kita. Seperti Malaysia yang merdekanya belakangan. Seperti Singapura yang merdekanya belakangan. Seperti Papua New Guinea yang merdekanya belakangan. Harusnya kita lebih maju daripada mereka. Kenapa? Karena kita terlahirnya lebih awal dari mereka. Itu satu. Yang kedua, yang selalu Pak Jumanta sampaikan, bahwa kita itu adalah negara yang kaya akan pengalaman. Bahwa negara kita, bangsa kita ini adalah negara yang kaya akan pengalaman. Semua sistem bernegara, bentuk negara, sistem pemerintahan, kemudian bentuk pemerintahan, kita sudah mengganti, sudah mencoba dari tahun 45 sampai tahun 2023 ini. Kita sudah mengalami berbagai macam. Harusnya kita itu mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita alami sebelumnya. Cuma persoalannya tadi, secara kolektif atau secara bersama-sama, kita itu adalah bangsa yang tidak mau belajar dari masa lalu. Nah, kalian mau belajar dari masa lalu? Nah, contohnya begini. Ada yang berangkat ke sekolah dari Pulau Gadung. Di depan UNJ itu ada lubang besar. Kemudian dia jatuh pada hari itu, pada hari Senin. Kira-kira pada hari Selasa dia lewat lagi ke depan UNJ. Kira-kira dia jatuh lagi nggak? Pertanyaannya, kenapa nggak jatuh lagi? Karena sudah mengalami. Itulah yang Pak Jumanta maksud, bahwa kita harus belajar dari masa lalu. Termasuk kalian. Ya, termasuk kalian. Kalian juga harus belajar dari masa lalu. Pertanyaannya, hari ini terlambat nggak? Nah, alhamdulillah. Kenapa nggak terlambat? Karena memang ada niat di dalam hati. Ada niat nggak? Ada. Nah, itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama yang harus kita tanamkan. Bahwa niatkan dalam hati kita tidak akan terlambat. Nah, kalau misalkan terlambat, berarti ada something kan? Ada sesuatu, betul kan? Misalkan bangunnya kesiangan, betul kan? Sarapannya belakangan, atau bannya bocor, betul? Tukang grabnya lama, betul? Nah, itu berarti ada something. Kalau nggak ada something, berarti kalian kan nggak terlambat kan? Itulah yang pertama kita niatkan dalam hati kita bahwa kita tidak akan terlambat. Yang kedua tadi, jika kita terlambat pada hari ini, maka besok kita nggak usah terlambat lagi. Kita harus belajar dari hari ini. Kenapa pada hari ini kita terlambat? Itulah yang harus kita pelajari. Paham ya? Berikutnya, Michael. Nah, ini Muhammad Yamin. Ya. Ada yang punya gambaran muka Muhammad Yamin? Sering melihat, sering searching, sering buka buku enggak? Pengen lihat mukanya? Seperti Pak Jumanta apa enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan Pak Jumanta lebih ganteng. Oke, kita lihat nanti yang dikatakan Yamin. Ya, ini yang dikatakan Yamin. Nih, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah 5 hal yang disampaikan secara lisan. Betul kan? Betul. Karena Yamin menyampaikan ada yang secara lisan dan ada tepuk tangan dong. Masih ingat terus ya, yang Pak Jumanta sampaikan. Nah, tadi kalau yang tertulis bagaimana? Ya. Surat tertulis yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga hak asasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Jadi Yamin itu mengemukakan ya secara lisan dan secara tertulis. Ini mukanya. Pecinya mirip kan?
Lanjut ya. Nah, ini orang Padang. Ya, ini adalah orang Padang. Orang Padang itu banyak melahirkan atau daerah Padang itu banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Nah, salah satunya adalah Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Pertama loh dia. Tanggal berapa pertamanya? 29 Mei. Berarti yang berikutnya bisa nyontek. Betul kan? Dari Muhammad Yamin. Maka orang yang menampilkan pertama adalah orang yang memang original. Apa namanya, pemikirannya, gayanya, dan sebagainya. Maka itu yang selalu Pak Jumanta inginkan. Kalian berlomba-lomba kalau presentasi, kalau tugas itu duluan. Kenapa? Karena kalian adalah original nantinya. Ya. Berikutnya. Ya. Ya, ini ada penjelasannya dari Yamin ya. Dari Yamin itu ada yang berbentuk kata kebangsaannya, kemudian kata kemanusiaannya, dan kata ketuhanannya. Ya. Berikutnya Michael. Nah, berikutnya adalah di tanggal 31 Mei 1945. Siapa yang menyampaikan? Supomo. Ya. Apa yang disampaikan oleh Supomo? Ya. Betul. Inilah sebenarnya yang disampaikan oleh Mr. Supomo itu kuncinya satu. Ini selalu saya sampaikan. Apa? Negara integralistik. Apa negara integralistik? Negara integralistik itu adalah negara dibentuk untuk golongan-golongan tertentu, tetapi untuk semua golongan. Saat ini memasuki jam pelajaran keempat. It's now the fourth period of the lesson. Ya, jadi negara dibentuk itu untuk semua golongan. Lanjut Michael. Nah, berikutnya Ki Bagus Wadikusumo, ya kan? Ini yang saya katakan tanggal 30 Mei. Dia menyampaikan bahwa kita harus dasar negaranya adalah Islam. Karena pada saat itu 95% orang Indonesia beragama Islam. Maka ingin menyampaikan Ki Bagus ini bahwa kita dasarnya adalah Islam. Lanjut Michael. Nah, terakhir tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Sudah kalian ketahui bersama bahwa pada tanggal 1 Juni adalah Soekarno yang berkesempatan untuk menyampaikan gagasan negaranya atau tentang pemikirannya di sidang BPUPKI. Ya, pada tanggal 1 Juni. Inilah dasar negara. Silakan Michael. Inilah yang disampaikan oleh Soekarno. Yang kemudian di akhir pidatonya Soekarno menyampaikan bahwa negara ini 5 hal yang sudah saya sampaikan saya namakan Pancasila. Maka setiap tanggal 1 Juni selalu kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Lanjut Michael. Ya, lanjut. Ya. Ya, lanjut. Nah, fungsi dan kedudukannya bahwa Pancasila ternyata setelah disahkan ya oleh PPKI pada tanggal berapa? 18 Agustus 1945 memiliki fungsi dan peranan bagi negara Indonesia. Silakan Michael. Ya. Lanjut Michael. Ya. Sebagai apa saja? Sebagai dasar negara, ya. Sebagai dasar negara, ya. Sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, dan sebagainya. Lanjut Michael. Ya, lanjut Michael. Oke. Nah, di samping itu nilai-nilai dari Pancasila yang 5 sila itu yang sudah kita pelajari juga itu sangat memiliki manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lanjut Michael. Ya. Nah, sekarang kita ke kegiatan berikutnya, yaitu nanti kalian membentuk 3 kelompok. Buatlah diagram, tiap kelompok harus dilihat ya. Buatlah diagram pemikiran tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI.
Diagramnya boleh peta pikiran, boleh tabel, boleh lainnya. Terserah kalian pemikirannya dan bisanya seperti apa. Paham kan? Berikutnya tunjukkan persamaan dan perbedaan dari berbagai macam pemikiran tokoh tersebut. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Nah, sekarang kelompoknya akan Pak Jumanta sampaikan berdasarkan tes observasi yang dilakukan 2 minggu yang lalu, ya. Untuk kelompok 1 ada nama Adib, Alia, Amelia, Cahya, Dea, Dini, Indira, Lintang, Nabila, Destia, Raisya, Siti Bulan, dan Viola. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, Akmaluna, Aura, Aziza, Devina Siva, Firda, Kirana, Mutiara, Nadine, Rangga, Siti Raisya, Zahara, dan Zahwa. Berarti sisanya adalah kelompok. Silakan, kelompok 1 boleh di sini, kelompok 2 boleh di sini, kelompok 3 boleh di sini. Silakan. Sesuai dengan Pak Jumanta tadi sampaikan. Waktu kalian 10 menit ya. Silakan mulai dari sekarang. Ya, silakan. Ya, 9 menit lagi. Oke ya, silakan kembali ke kursinya masing-masing sambil yang akan tampil mempersiapkan. Ya, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Karena kita harus ke kegiatan berikutnya. Ya, silakan. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya semula. Baik, sudah ya. Nah, kegiatan berikutnya nanti kalian per kelompok yang sudah ditentukan nanti 4 orang untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dan hasil yang pembuatan yang tadi. Jelas ya? Nanti kita akan membedakan hasilnya ternyata akan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Baik, langsung saja kita ke kelompok 3 terlebih dahulu. Ya, karena kelompok 3 selesainya duluan, kita persilahkan kelompok 3 untuk maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil yang
musyawarah. Yang persamaan itu adalah visi itu menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga adalah semangat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Hasil Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Kesatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang coba tunjukkan yang Pak Jumanta minta. Tabelnya atau berbentuk diagramnya seperti apa. Biar teman-teman yang lain akan melihat seperti apa yang kalian hasilkan. Nah, seperti ini ya. Berarti ini seperti ini dari kelompok 3. Berarti kelompok 3 mereka membuat diagram atau tabel dan sebagainya itu seperti ini. Kalian juga bisa melihat semuanya kan. Ini adalah kemampuan mereka semuanya. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah tampil di depan ya. Anak-anakku yang hebat sekali ya. Kita berikan applause sekali lagi buat mereka. Berikutnya kelompok 2, silakan maju. Perwakilannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat gak nih? Asik. Gue udah bantu buat kalian semua. Boleh nggak? Belum cakep ya? Masak buah ditambah kecap. Kecap mahal dari Papua. Kata-kata akan kami ucapkan. Semoga berguna buat murid sekalian. Kami perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahwa. Jadi pindah kami. Saya Angga Fayansa. Saya Firman Darmawan. Dan kali ini kami akan membagikan pendapat kami, hasil diskusi kami mengenai perbedaan dan persamaan tiap pemikiran antar tokoh dalam sidang BPUPKI. Pertama, kami memiliki persamaan yang sudah didiskusikan. Yang pertama, memiliki isi materi yang sama. 2, masing-masing rumusan dijiwai oleh semangat yang sama. 3, rumusan usulan berbeda tetapi isinya tetap sama. 4, diksi yang digunakan dalam setiap rumusan berbeda-beda. Dan 5, urutan sila yang berbeda. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama itu cara memaknai dasar negara. Yang kedua urutan tiap butir dasar negara. Dan yang ketiga rumusan kalimat dan bentuk diksi. Baik, di sini ada rumusan Muhammad Yamin, yaitu yang misal ada pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat ada pri kerakyatan, yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Terus yang tertulis ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan kesatuan Indonesia, yang ketiga ada hasil kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yang kelima keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada dari Skomo, yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Dan yang pendapat yang terakhir itu menurut Yusuf Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan hasil diskusi kami. Kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan? Wow, tepuk tangan. Nah, ini hasil tabel kemudian diagram yang dihasilkan dari kelompok 2 ya. Ya, kalian bisa lihat kan? Ternyata kan tadi ada perbedaan dengan kelompok yang pertama ya. Ini adalah hasil karya mereka. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Selanjutnya kelompok 1 dipersilakan. Oh, ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sekalian, 3 kelompok kita sudah tampil ya. Luar biasa semua ya. Walaupun terjadi perbedaan, tadi perbedaan hasilnya, produknya, maupun terjadi perbedaan dari hal pemikiran dan perbedaannya, persamaan dan perbedaannya dari tokoh-tokoh nasional. Tapi itu adalah bagian dari keanekaragaman anak-anak sekalian semuanya. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang ada yang mau disampaikan oleh Bapak pembimbing saya dari guru penggerak. Silakan kepada Bapak Ansor. Silakan. Cukup ya? Ya. Kok gambarnya nggak ada ya?